Oke, next Bang. Jadi pada malam ini apa aja sih materi yang bakal kita hadapi? Oke, what will we dive into? Pertama itu ada cyber security fundamental. Nah, ini tuh kayak membahas apa sih cyber security itu? Oke, yang kedua itu ada cyber crime attack. Itu kayak ancaman-ancaman yang ada di dalam cyber security itu apa aja? Nah, itu bakal dipaparkan oleh Bang Reza nantinya. Lalu terakhir ada AI and cyber security. Jadi apa sih peran AI di dalam cyber security itu? Mengingat AI ini kan sudah merajalela ya di mana-mana, bahkan tugas-tugas kecil aja sekarang kita udah pakai AI, apalagi berbau cyber security, pasti sudah menggunakan AI. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke, lanjut Bang. Nah, cyber security fundamental. Teman-teman pasti udah nggak asing ya, apa sih cyber security itu? Cyber security itu dari 2 kata kan, cuman teman-teman kan di sini nggak semuanya dari IT. Walaupun dari IT sekalipun, nggak semuanya paham tentang apa sih cyber itu dan security-nya gimana. Cyber itu sendiri adalah sesuatu yang berhubungan sama dunia digital ya, dunia online. Nah, di dalam cyber security ada poin-poin yang harus kita pahami. Ada namanya CIA triangle. Apa sih CIA itu? Jadi CIA itu sebenarnya singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. Nah, apa maksudnya tuh? Confidentiality ini adalah cara kita atau proses menjaga kerahasiaan data. Setelah dari CIA tadi, ada namanya triple A. Triple A itu singkatan atau ya, stand untuk authentication, authorization, dan accounting. Authentication itu apa sih? Itu adalah verifikasi identitas. Jadi buat mengenali, terus ada cyber security roles and team. Di dalam cyber security itu juga ada tim ya, pembagian. Nah, nggak semuanya di dalam cyber itu adalah hacker gitu. Kalau teman-teman dengar cyber security pasti mikirnya, oh mau jadi hacker ya? Enggak ya, nggak semuanya mau jadi hacker. Ada beberapa posisi di dalam cyber security itu. Pertama ada red team. Red team itu ya tugasnya untuk, mengevaluasi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ya sampai sejauh ini. Wah, sangat-sangat bermanfaat ya. Informasi-informasi yang diberikan kayak tadi tuh apa sih cyber security fundamental. Terus ternyata ada 3 komponen utama tuh buat memahami cyber security secara detail ya. Yang mana tadi CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Terus ternyata ada juga 3 aspek lagi yaitu triple A, authentication, authorization, dan accounting. Serta ternyata di cyber security tuh ada role sama timnya tadi. Kayak yang skill-skill Gojo tuh kalau misalnya pada tahu anime kan, red, blue, purple. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi yang kedua, yaitu cyber crime attack. Jadi apa sih cyber crime attack itu? Nah, cyber crime attack itu adalah sebuah serangan, serangan yang dimana ini bersifat ilegal ya, yang dilakukan secara tidak tidak etis gitu, tidak ada izinnya terhadap suatu perusahaan. Yang dimana tujuannya adalah untuk menyabotase, mengambil alih atau merusak informasi-informasi atau data penting suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, pada sharing session kali ini kita akan bahas tiga hal, tiga hal cyber attack crime yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Nah, apa aja itu? Mungkin langsung aja ya kita gas. Nah, sebelumnya nih teman-teman pada dengar semua kan suara saya? Atau saya yang lag ini? Soalnya saya masih trust issue sama internet saya. Yes sir, oke mantap. Di seenggaknya di sini saya bisa apakan lah biar nggak terlalu kacau gitu. Oke, lanjut aja. Pertama yaitu malware. Apa sih malware itu? Bentar Mas, bentar, bentar. Balik dulu. Nah, malware atau malicious software adalah program atau kode yang diciptakan untuk merusak atau mencuri data serta mengambil alih kendali suatu perangkat. Nah, pada suatu komputer ataupun sistem jaringan. Biasanya malware menyusup ke sistem dengan banyak cara seperti oke, apa jadi selanjutnya adalah jenis-jenis malware. Nah, sebenarnya jenis malware itu banyak, teman-teman. Ada yang mulai dari yang kecil, yang cuma ngelakuin encrypt, decrypt folder atau file ngambil-ngambil data doang, sampai dia benar-benar menyabotasinya. Nah, apa aja tuh? Nah, di sini aku ngerangkum kurang lebih ada 4 malware yang dimana ini kayak sering banget gitu, sering banget orang bedah sama sering banget orang itu ngedapatinnya. Nah, yang pertama itu worm. Worm adalah malware yang menyebar dan menggunakan dirinya melalui jaringan tanpa interaksi dengan pengguna. Jadi, apa maksudnya di sini? Nah, worm itu ketika misalnya teman-teman dapatkan dari email katakanlah. Oke, terakhir yaitu spyware. Spyware itu kurang lebih sebenarnya masih sama-sama juga. Masih sama-sama dia itu melekat pada file, masih berbeda dengan worm ya. Nah, tapi di sini tujuannya tidak mengambil data atau dia itu mengencrypt encrypt data atau informasi yang ada di suatu sistem komputer. Tapi tugasnya di sini cuma mengawasi gitu. Itu adalah contoh-contoh social engineering ya. Yang di mana contoh pertama yaitu baiting.
Baiting ini serangan umpan dalam bentuk janji palsu dengan cara menawarkan sesuatu yang menarik untuk memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Nah, contohnya itu di mana? Ada di Discord user 50 dolar from Steam site. Nah, terakhir, quid pro quo menawarkan insentif tertentu dengan mengelabui korban dengan tujuan untuk memperoleh data yang bersifat rahasia atau akses ke sistem yang diinginkan. Kurang lebih sama, cuma di sini statusnya udah tinggi banget. Alias misalnya dia yang awalnya tadi di pretexting kan jadi manajer IT tuh, bisa jadi. Nah, kalau sniffing itu teman-teman tinggal misalnya masuk ke sebuah wifi publik yang dimana misal katakanlah ya, misalnya teman-teman lagi nongkrong nih di kafe. Nah, kadang-kadang kan di kafe itu nggak semuanya itu ini kan, WiFi-nya itu terenkripsi atau password-nya itu emang susah banget. Password di dalam jari. Ya, kita masuk ke materi terakhir, yaitu AI dan cybersecurity. Lebih tepatnya di sini maksud saya penerapan cybersecurity dengan AI atau artificial intelligence yang saat ini sangat-sangat marak, di mana lagi orang Indonesia lagi ngebangun Cortex atau Gatot Kaca, orang luar udah ngebuat DeepSeek. Nah, mungkin gitu aja sih teman-teman kalau dari aku dan juga Kak Vika ya mengenai cybersecurity fundamental dan juga cyber attack crime serta AI and cybersecurity no. Nah, mungkin sebelum kita ke kuis nih, ada mungkin teman-teman yang pengen nanya gitu. Boleh aja sih di drop ke sini atau kalau lebih bagus lagi teman-teman langsung minta speak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Eko, aku dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, untuk prodiku adalah teknologi rekayasa internet. Nah, tadi aku mau tanya seputar social engineering ya, Mas Riza. Ya, nih, boleh nih. Untuk pertanyaanku sendiri itu, bagaimana cara kita mengantisipasi social engineering? Karena jika manipulasi psikologis, bagi kita kan mahasiswa yang fokus ke dunia IT, biasanya kan terlalu fokus dalam laporan praktikum dan PPL dan tugasnya kan. Nah, karena itu biasanya kan jarang tidur dan membuat rentan berpikir jernih jika kurang tidur. Nah, dari Mas Reza sendiri itu untuk sarannya bagaimana supaya kita terhindar dari itu? Nah, terkait pertanyaannya tadi tuh. Aduh, gimana ya? Bener sih, ini aku sebenarnya lagi ngerasain banget ditimpa laprak, ditimpa tugas, ditimpa project lagi. Aduh, sangat-sangat ini. Cuman di sini kan kalau kita di dunia IT emang kita bakal lebih ini sih Mas, lebih aware gitu maksudnya. Kita tuh udah lebih paham gitu. Mana orang yang beneran, mana yang enggak. Bisa dilihat lah dari. Oke, baik, terima kasih Mas. Nambah satu Iya. pertanyaan boleh nggak ini? Boleh banget malah. Malah saya have fun loh, saya Oke, bisa belajar juga. oke, untuk pertanyaan kedua saya, nah, tadi seputar sniffing ya Mas ya. Oke, Oh ya, untuk sniffing pertanyaan sniffing. saya, untuk resiko sniffing seberapa besar jika kita kan dari platform tersebut kan biasanya udah ada enkripsi default-nya kan, kayak di WA itu ada end to end gitu kan. Dan biasanya di public wifi sendiri kan, untuk wifi sekarang itu biasanya sudah ke WPA, PSK2 atau PSK1. Apakah paket masih bisa terlihat dengan jelas? Untuk pertanyaan saya, paket untuk sniffing-nya. Itu sih Mas. Oke, mungkin kayaknya entah aku yang ini ya, maksudnya aku yang tadi lagi nge-lag atau gimana, tadi nggak denger akhirnya, tapi sini aku cukup paham pertanyaan Mas. Nah, jadi apakah sniffing di saat ini ya, terutama banyaknya vendor-vendor WiFi, kayak contoh katakanlah Bisnet atau IndiHome apalagi ya udah lebih lama, dan lain-lain, itu masih bisa untuk dilakukan teknik sniffing, apalagi jaringan WiFi yang agak besar gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you Mas Koslow atau Mas Eko, gila. Pertanyaannya bagus banget loh. Nih Mas Eko bener-bener sangat menikmati dan juga bener-bener memahami banget materi yang saya sampaikan. Oke, jadi sambil nunggu-nunggu yang lain nih kan. Nah, kita bakalan nih dulu ya pertanyaan yang di chat. Nah, Bang, ini gua ya sama Reza Palevi. Malware tuh sering pakai bahasa pemrograman apa? Siapa tahu bisa buat antivirus. Bisa itu lebih banyak pakai versi Python. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, bisa pakai bahasa lain. Kayak Rust, Go. Kan Python ini emang bahasa yang bisa dibilang tuh scalable banget, bisa banget digunain buat apa aja. Mau Mas buat AI, mau Mas buat machine learning, mau Mas buat website. Oke, perkenalkan saya Fahri Rizal dari Politeknik Negeri Batam. Saya izin nanya Mas, kan kalau misal kayak kita masuk ke kafe atau kafe itu kan biasanya kan ada wifi public. Nah, gimana sih cara kita tahu kalau misal wifi public gratis ini bukan dari penyedia ISP tapi dari attacker gitu? Jadi dia kayak bikin sniffing atau ganggu IP gitu, atau enggak titik tengah gitu lah MITM. Nah, gimana sih cara kita antisipasi hal tersebut gitu? Nah, kira-kira gimana ya untuk ngebedainnya? Ya sebenarnya cara ngebedainnya itu mungkin kayaknya ya, aku sini nggak tahu. Kalau misalnya pengaturan dari WiFi, kalau dari WiFi HP ku itu udah kayak bisa ngedeteksi gitu. Ini sinyalnya dari mana gitu. Atau ya dari ini sih, dari tulisan. Kan misalnya tadi Mas bilang ini konteksnya ke kafe kan. Nah, kalau Ya. kafe pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu ke admin atau ke. Oke, makasih Mas. Makasih Mas Reza. Makasih, ih gila, makasih sudah memberikan saya pertanyaan. Oh, Tia tuh langsung.
naikkan. Oke, welcome Kak Tia Yeni Tia. Maaf, saya emang Udah ada agak-agak ini. perempuan dong. Kok banget. Sabar ya. Wih sih. Welcome kakak, betul tadi. Tadi aku pikir cowok. Nah, kira-kira mau nanya apa nih? Boleh banget dong, perkenalkan dirinya dulu, baru berikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Tiana Deskel Manurung dari jurusan Manajemen Bisnis. Pertanyaan saya ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi AI yang dirancang itu tidak untuk meningkatkan keamanan, justru tidak disalahgunakan atau melanggar prinsip-prinsip etika? Jadi kalau menurut saya itu di sini kan kita lebih tadi kan saya udah ngebahas tuh gimana cara kita memanajemen agar kita itu menggunakan AI tapi tidak untuk melakukan kejahatan. Nah, penerapannya itu mungkin lebih ke arah di selanjutnya. Dimana kalau sekarang mungkin kalau misalnya kakak atau teman-teman yang lain itu nyoba bikin prompt, tolong buatkan saya. Mungkin kalau kurang jelas boleh aja kak di ini lagi biar kita agak pahamkan. Jelas kok, Bang? Oke, thank you banget buat pertanyaannya kak. Oke. Ya, lanjut. Udah habis. Karena sudah selesai sesi tanya jawab, kita masuk ke selanjutnya nih. Apa tuh kira-kira? Jadi tata caranya teman-teman tinggal raise hand aja. Ini cuma raise hand doang. Terus nanti sesuai dengan pertanyaan yang ada di slide PPT. Nah, teman-teman tinggal jawab. Nah, jawabnya itu harus open cam dan juga ini ya, on mic ya, biar kita sama-sama di sini mendapatkan keuntungan-keuntungan masing-masing. Apa namanya? Simbiosis mutualisme gitu. Setelah slide baru raise hand, sama setelah dibacakan aja deh soalnya ya, biar adil ya. Oke. Oh, setelah dibacain. Iya, dibacain aja biar Oh. lebih adil daripada nggak gitu ya kan kayak tadi nanti ya. Oke, Jadi langsung aja boleh, sih. boleh. Oke, Lanjut Bang, lanjut. yang pertama. Oke, jelaskan menurut pandangan Anda mengenai definisi dari cyber security fundamental. Wah, Dris sudah mengangkat tangannya. Waduh. Dris dulu. Dris. Waduh. Di podcast doang, masa nggak ada nih yang diambil pelajaran apa kek, atau misalnya oh dari materi ini aku tahu apa gitu, terserah nih apa aja. Last minute ya. Ini kasihan nih, ini Izuyo sama Teno udah angkat tangan duluan nih kelihatannya. Oke. Ya kalau dari pandanganku sih jujur cukup bagus acara ini, kegiatan ini ya kan. Karena salah satunya keberanian kalian yang telah menyampaikan ilmu yang kalian miliki. Terus juga sesi-sesinya sangat asik lah bagiku, terus materinya nyangkut walaupun mungkin pembawaannya udah cukup bagus, cuman bagi aku masih gimana ya? Ada yang paham, ada yang enggak gitu paling. Cuman jujur Udah mencakup sih ya, thank you banget untuk feedbacknya. Mungkin terakhir lah, ada nggak sih kayak misalnya nih kamu ngerasa kayak materinya masih kurang, ada nggak sih harapan kayak bang next ini dong, next sharing session gitu kan, atau apa gitu? jujur aku masuk kali sih materinya. Terus kalau misalnya bener kata kakaknya tadi kan, kita harus ngadain kegiatan kayak gini tuh sering-sering. Yang bagi-baginya tapi bukan materinya. Salah. Maksudnya sharing sessionnya. Sorry. Sharing sessionnya itu kan kita sering-sering lah. Kalau bisa ketua angkatannya tuh siapa sih ketua angkatan kalian tuh? Nah itu ngadain lah acara kayak gini ya kan, biar angkatan RKS 24 tuh makin erat gitu kan. Kita undang juga nanti IF mungkin ya kan, biar kita kolaborasi, biar kita akrab, cocok kali itu. Oke, ini ya feedback ya. Jujur kalau dari aku udah benar-benar ini sebuah feedback yang sangat baik ya, sama emang rangkaian selanjutnya dari NECC dan juga dari NECC pribadi ya, karena aku sendiri yang sebagai admin di sini. Tapi ya NECC memang berkolaborasi dengan anak-anak RKS gitu, walau open to public. Kalau dari aku thanks banget udah ngasih feedback yang sangat-sangat bermanfaat baik buat aku ataupun buat kelompok lain, dan tentunya baik dari aku pribadi, dari kawan-kawan ataupun tim admin yang lain ada kesibukan. Jadi dengan berat hati ini sudah waktunya bagi kita untuk berpisah. Kami mohon maaf dari tim PBL RKS 2010 apabila di sharing session dan seminar hari ini tuh kami kurang kompeten atau kurang bagus gitu, baik dalam hal perkataan, perbuatan, atau penjelasan materinya. Kami sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat join ke acara kami, yang mungkin ya di materi ini nggak terlalu banyak praktikum, nggak ada praktikum malah, cuman penjelasan. Tapi kami harap teman-teman dapat gambaran biar bisa menjadi cybersecurity enthusiast yang bersifat ethical hacker, bersifat hacker yang baik, dan tentunya menjaga bersama-sama ruangan siber di Indonesia, karena kita ketahui Indonesia termasuk negara yang rawan serangan cyber. Dan mungkin itu aja sih kalau dari aku. Akhir kata kalau dari aku dulu sebelum saya serahkan ke Kak Nur Syafika sebagai moderator. Thanks sekali lagi buat yang udah join, dan jangan lupa untuk isi form-formnya ya. Dan selamat buat teman-teman yang tadi udah mendapatkan hadiah e-wallet. Dan see you in the next sharing session.
Oke, teman-teman, selamat ya buat yang menang tadi. Terima kasih udah join kita sharing session kali ini. Kalian tuh sangat membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah ini ya. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan juga berbalas kepada kalian semua. Lalu jangan lupa isi post test dan feedback yang sudah kami sediakan di DM, di chat ya. Thank you semua. Selamat malam.